Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 6 Februari 2022. Minggu biasa ke-5. Salam sukacita untuk kita semua di hari Minggu ini. Jangan lupa berjumpa dengan Tuhan pada perayaan Ekaristi offline hari ini. Saudara terkasih, mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Saudaraku yang terkasih, hari ini Injil bercerita tentang sapaan pribadi Yesus pada Simon. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Jawaban Simon menarik. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga. Simon melakukan seperti yang diperintahkan Yesus. Mereka menangkap ikan dalam jumlah besar sehingga jala mereka mulai koyak. Saudaraku terkasih, ada dua hal yang bagi saya penting yang ditampilkan penginjil untuk kita renungkan bersama hari ini. Pertama, ketaatan Petrus pada perintah Tuhan. Ketaatan itu membawa hasil. Mereka mampu menangkap sejumlah banyak ikan, bahkan jala mereka koyak. Bila Petrus ngeyel atau melawan atau tidak mentaati, tentu dia tidak mungkin menangkap ikan yang banyak. Dia tidak mampu mendapatkan sesuatu. Tapi karena ketaatan Petrus, maka ada hasilnya yang luar biasa yang mereka dapat. Ikan sejumlah besar itu bisa dapat oleh Petrus dan kawan-kawannya karena dia taat pada perintah dan kehendak Tuhan. Kedua, sikap rendah hati yang ditunjukkan oleh Petrus. Petrus tidak hanya taat, tapi dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Kita tahu Petrus seorang nelayan yang tulen, hidupnya setiap hari danau dan laut. Ia tahu bagaimana mendapatkan ikan. Maka kalau dia mengatakan tidak dapat ikan, itu karena dia sudah melakukan. Tapi Petrus meletakkan semua kemampuannya, kepandaiannya dengan sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Dan sikap rendah hati inilah yang membuat Petrus dipilih Yesus untuk menjadi penjala manusia. Saudaraku terkasih, ketika Petrus taat dan mau rendah hati di hadapan Tuhan, ia mendapatkan pengalaman yang merubah seluruh hidupnya. Dari seorang yang hanya mementingkan diri guna mencari keuntungan bagi dirinya, menjadi seorang yang kini mau bekerja sama dengan Tuhan. Orientasi hidupnya bukan lagi untuk diri sendiri, tapi keselamatan banyak orang. Kerendahan hati dan ketaatan Petrus pada kehendak Tuhan menjadikan hidupnya berkat bagi sesama. Saudaraku terkasih, apakah sebagai orang beriman kita termasuk golongan orang yang taat dan rendah hati di hadapan Tuhan? Ataukah kita golongan yang ngeyel alias menjalani hidup sesuka-sukanya kita? Petrus memberikan contoh pada kita. Bila kita taat pada perintah Tuhan dan hidup sesuai yang dimauki Tuhan, pasti ada keselamatan. Pasti ada berkat, ada sukacita, kebahagiaan yang kita terima. Saudaraku terkasih, Petrus mau mendengarkan perintah Tuhan. Dia mau mendengarkan apa yang Tuhan mau pada dirinya. Hasilnya, dia mendapatkan sukacita. Apakah kita juga demikian? Kita sudah diberikan berkat dan kemampuan dari Tuhan yang begitu melimpah. Apa kita menyadari akan ketakberdayaan kita di hadapan Tuhan? Atau kita merasa diri kita mampu dan semuanya karena kemampuan kita? Saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini menyadarkan kita bahwa semua yang kita punyai adalah pemberian cinta Tuhan. Dan karena itu tidak perlu bermegah di hadapan Tuhan akan semuanya itu. Tapi kita belajar dari Petrus. Ia memberi contoh pada kita bahwa kalau kita ingin menjadi berkat bagi sesama, kuncinya adalah
mentaati apa yang dikehendaki Tuhan pada diri kita. Menjalani hidup kita dengan semangat rendah hati. Dan saya percaya itu semua menjadi berkat untuk sesama. Maka tetaplah menjadi pribadi yang penuh syukur dan rendah hati, menjalankan perintah-perintah Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.